Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini Tuhan, segenap perasaan kami, sungguh kami merasakan betapa indahnya berada di hadirat-Mu Tuhan. Ketika kami menyadari keberadaan diri kami, sebagaimana adanya kami Tuhan, sampai dengan detik ini Tuhan, kami tidak mampu menyediakan segala yang kami butuhkan untuk kehidupan kami. Kalau kami bisa selamat sampai dengan di tempat ini, kami sadar secara akal logika manusia tidak sanggup kami untuk menyelamatkan diri kami sendiri. Bahkan setiap nafas kehidupan, kalau sampai dengan hari ini, yang sering kali kami bahkan tidak mengingat berapa kali kami sudah menarik nafas. Tapi faktanya kalau kami masih hidup sampai dengan saat ini ya Tuhan, hanya karena Tuhan yang selalu menyediakan nafas kehidupan buat kami Tuhan. Tidak ada manusia yang bisa menciptakan nafas itu Tuhan. Saat ini kami menarik nafas kami dan kami menyadari setiap molekul daripada oksigen itu adalah hanya karena Tuhan yang menciptakan di dalam kehidupan kami. Bahkan kami menyadari keberadaan daripada diri kami sendiri Tuhan. Apa yang kami makan, apa yang kami minum, apa yang kami pakai, bahkan ketika kami dapat bekerja, melakukan apa saja yang kami kerjakan Tuhan, kami sadar kami tidak bisa berbuat apapun kalau bukan tanpa Tuhan. Waktu, detik demi detik yang Tuhan berikan buat kami, kami pun sadar itu semua adalah pemberian Tuhan, adalah anugerah daripada-Mu. Oleh karena kematian Tuhan Yesus di kayu salib, Engkau yang menebus setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan. Itu sebabnya kami ada sampai dengan saat ini Tuhan. Biar Tuhan saat ini kami dengan sepenuh hati kami, dengan penuh rasa hormat, dengan penuh rasa syukur, dengan penuh rasa kagum akan segala kebaikan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami menyatakan Tuhan, Engkau sebagai Raja, Engkaulah sebagai pemilik atas kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan Engkau berbicara bagi kami. Engkau beritahukan kepada kami segala hal yang dapat kami lakukan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, hanya untuk membuat supaya Tuhan boleh melihat hati kami. Kami tidak bisa membawa apapun juga Tuhan kalau bukan karena Tuhan saja. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus saat ini menjamah setiap pikiran kami. Kalau mungkin ada di antara kami yang memiliki beban yang berat, ada pikiran yang berkecamuk di dalam kepala kami saat ini juga, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Karena aku percaya kuasa nama Yesus itulah kuasa yang menghidupkan kami. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus saat ini juga, hati kami ditenangkan, pikiran kami beroleh damai dan sejahtera saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Berbicara melalui hamba-Mu Tuhan yang tidak punya kemampuan apa-apa ini Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, shalom semuanya. Apa kabar hari ini? Sebagian ada luar biasa, sebagian mungkin tadi mikir pekerjaan gak selesai-selesai, ya kan? Pasti lagi sakit kepala, ya? Ada yang sakit perut, ada yang badannya pegal-pegal, ada yang lemas. Semua itu adalah perasaan kita. Dan saya percaya hari ini kalau kita mengerti, memahami firman Tuhan ini, maka kita akan mengalami suatu perubahan dalam hidup. Saya rindu firman yang kita renungkan sore hari ini akan membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang menikmati hidup detik demi detik, ya, menikmati kehidupan kita detik demi detik, bukan mungkin
selama ini kita menjalani hidup ini penuh dengan tanda tanya gitu. Gimana besok? Gimana nanti pekerjaan? Gimana nanti anakku? Gimana nanti rumah tangga? Gimana nanti pacarku? Gimana nanti suamiku? Gimana? Semua gimana? Gimana? Ya. Jadi temanya saya buat cintanya menghidupkanku. Cinta Tuhan Yesus itulah yang menghidupkan kita. Diambil natsnya dari Yesaya pasal 53 ayat 4 sampai 5. Kita baca sama-sama 2, 3 ya. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Katakan amin. Saya mau tanya dulu, berapa orang kita mau hidup di sini? Iya kan? Amin. Saya mau tanya lagi, siapa yang yakin besok dia hidup? Ya, nggak yakin. Sebagian yakin, sebagian enggak. It's okay. Oke? Tapi saya percaya begini, kalau kita nggak yakin besok hidup, pasti kita gampang sedih, gampang marah, gampang takut. Lalu tanpa sadar, reaksi sistem saraf otonomnya akan teraktivasi. Mulailah adrenergikmu akan bekerja, ya. Vasokonstriksi akan terjadi, jantungnya akan mulai agak cepat dikit dia ya, karena mulai ada rasa takut, ya kan, rasa marah, iya kan. Lalu kemudian ketika jantungnya terlalu cepat, maka cardiac outputnya akan menurun. Kalau cardiac output kita menurun, ditambah lagi dengan vasokonstriksi di pembuluh darah kita, maka aliran daripada oksigen ke seluruh tubuh kita itu akan berkurang. Dan kalau mulai berkurang aliran oksigennya, yang kita rasa itu lemas, ya. Wajah pun payah senyum dia. Kenapa? Karena oksigennya kurang, Bang. Nanti tangannya mau merasa kebas lah, kebas gitu ya. Lalu mungkin pegal-pegal gitu ya. Kenapa? Karena sedang terjadi metabolisme yang anaerob. Energi yang kemudian diproduksi di dalam tubuh kita itu harus dipakai jalurnya yang anaerobik, tidak memakai oksigen. Dampaknya adalah dia akan menghasilkan banyak asam laktat. Maka tidak bingung kalau kemudian kita merasa badan kita nggak nyaman, ya. Karena badan kita nggak nyaman, maka wajahnya jadi nggak nyaman. Dia kiri kanannya coba. Dia lagi nyaman nggak gitu wajahnya ya. Kalau wajahnya lagi nggak nyaman nggak apa-apa, itu tanda dia lagi kurang oksigen. Iya. Nah, teman-teman semuanya, semua kita pasti mau hidup. Kita tidak yakin hidup besok karena kita pikir kita yang membuat diri kita hidup. Yang tidak yakin besok hidup wajar, karena kita pikir yang menghidupkan diri kita adalah kita. Ya, saya kan harus kerja supaya bisa punya duit, supaya saya bisa beli kebutuhan hidup, supaya saya hidup. Tapi kita lupa sebenarnya kalau kemudian kita bisa kerja, ya. Coba angkat tangan semua saja. Berapa banyak bisa angkat tangan? Nah, bisa kan? Nah, berapa banyak yang tahu kenapa kita bisa angkat tangan? Kakak bisa angkat tangan Kak? Karena disuruh. Nah, kakak bisa angkat tangan tadi. Kenapa bisa? Karena bisa. Kenapa bisa? Karena masih hidup. Bagus. Kenapa bisa masih hidup? Karena siapa yang kasih nafas? Nah, kenapa kita tidak bisa dengan cepat menyadari
bahwa itu semua karena Tuhan. Itu tadi yang saya katakan, bahwa ketika kita menjalani hidup, kita menjadi nggak punya keyakinan akan hari esok. Kalau kita nggak tahu sebenarnya yang membuat kita hidup itu hanya Tuhan. Dan kalau kita berpikir sekarang bahwa adalah Tuhan yang memberikan kehidupan kepada kita, pernahkah terlintas dalam pikiran kita udah buat apa sama Tuhan? Kita udah buat apa sama Tuhan sehingga kita itu jadi pribadi yang layak menerima kehidupan dari Tuhan? Karena apa? Satu molekul oksigen pun kita nggak bisa ciptakan. Kalau di sini yang di rumah sakit pasti tahu berapa harganya oksigen. Berapa banyak kita yang mengingat berapa banyak oksigen yang sudah kita hirup bertahun-tahun, lalu kita nggak pernah menyadari bahwa oksigen itu datangnya dari Tuhan. Bahkan kalau kita berkata ya kita hidup karena kita bisa bekerja, tapi berapa banyak kemudian pikiran kita menyadari bahwa kalaupun kita bisa bekerja itu semata-mata hanya karena Tuhan. Kalau kemudian kita menyadari kenapa kita bisa hidup, saya percayalah kebaktian di tempat ini bukan hanya sekali 2 bulan. Setiap hari pun bisa kurang. Setiap hari kita pasti akan punya rasa ingin datang sama Tuhan. Setiap hari kita akan punya rasa rindu sama Tuhan. Setiap hari kita akan merasa bahwa kita itu butuh Tuhan. Kita nggak bisa buat apa-apa kalau bukan karena Tuhan. Tapi wajar kalau kemudian kita melihat mungkin ada teman-teman kita yang malas. Tadi saya tanya, kok ini ajaib juga nih semua perempuan ini semua, apa nggak ada laki-laki gitu pegawai yang Kristen di Royal Prima, iya kan? Enggak, biasa malas. Wajar mereka malas karena mereka pikir mereka hidup karena dirinya. Kalau orang menyadari bahwa dia hidup hanya karena Tuhan, dia akan punya rasa rindu dengan Tuhan. Setuju ya? Kenapa bisa main musik? Kenapa bisa main musik? Kenapa bisa belajar? Pasti sakit kepala, Pak. Saya tahu itu. Kalau kita tidak dengan cepat menyadari bahwa apapun yang kita kerjakan itu hanya karena Tuhan, kita gampang sakit kok. Kita gampang banget sakit. Kalaupun kita nggak sakit, ya mungkin karena masih muda. Orang kalau masih muda, dia bisa mengerjakan aktivitas apapun yang buat dia happy. Maka tadi sebagian ada yang belum punya jodoh, aku bilang bersyukurlah. Karena yang udah punya jodoh bukan dia nakal hidupnya, Kak. Ya? Iya. Kalau kita lihat mereka tersenyum, itu karena mereka lagi ingat aja yang baik dari suaminya. Tapi coba tanya jujur sama dia, lu bisa ingat terus yang baik tentang suamimu? Iya, amin. Kadang-kadang dia pengen ingat suaminya baik, yang datang gambaran mertua. Ayahnya itu ya. Makanya kan semua kita akan kemudian berhadapan dengan hal-hal yang bisa membuat kita stres. Tapi saya bilang begini, kalau yang sudah punya mertua, lalu kemudian kamu mengingat bahwa mertuamu itu bisa hidup karena menikah belum? Syukur ya, puji Tuhan. Yang udah menikah angkat tangan. Yes, kakak. Sorry Kak, kenapa mertua bisa hidup Kak? Siapa yang kasih napasnya? Dan ingat ya, udah ingat. Kalau mertua itu bisa hidup karena tuh hati-hati. Pada waktu kita mengingat mertua kita itu, yang kita ingat adalah perbuatannya yang menyakitkan kita, maka kita akan merasa kecewa. Pada waktu kita merasa kecewa dengan mertua kita sendiri, saya mau katakan kita sedang kecewa sama Tuhan.
Karena mertua itu juga bisa hidup hanya karena Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan sebagian orang akan sangat sulit untuk bisa mengubah ini menjadi terapi. Sulit kalau tidak menyertakan Tuhan. Hati yang gembira ini hanya bisa kita peroleh kalau pikiran daripada manusia itu bisa menyadari bahwa setiap detik, siapa yang di sini bisa menciptakan detik-detik hidupnya? Tik. Kok bisa dah? Kita jalan dari tadi kita bisa di sini, kenapa coba? Karena Tuhan. Gedung ini nggak runtuh, kenapa? Karena Tuhan. Karena kalau Tuhan nggak jaga, mulai dari ini sampai bawah, kita nggak di sini kok. Kita boleh jaga pun tidak bisa itu menjamin kita selamat. Amin. Jadi otak manusia, ketika kita baca ayat tadi, coba sekali lagi ayatnya, lihat ya. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggung. Kenapa kita yang menanggung penyakit? Layak kita menanggung penyakit. Kenapa layak? Kita itu udah mencuri terlalu lama dari Tuhan. Mencuri kan? Mencuri kan? Enggak ada. Kok bisa enggak? Emang ini dari siapa badan ini? Paham? Ketika kita tidak menyadari sumber daripada hidup kita, ya kita sama dengan mencuri lah. Kita pikir kita layak hidup gitu. Emang bisa kita buat hidup kita? Kita punya mulut. Apa kita yang buat mulut kita? Lalu apa kita punya hak mengeluarkan kata-kata yang mengeluh? Buktinya kita mengeluh. Kenapa gitu Tuhan? Kenapa gitu Tuhan? Kenapa gitu Tuhan? Kapan pertama kali kita kenal Tuhan? Siapa di sini kenal Tuhan waktu TK? Kata nggak? Nggak ada. SD kelas 3 kenal Tuhan? Nggak ada. Yang ke sekolah minggu ada? Nah udah angkat tangan lah yang ke sekolah minggu. Bayangin aja, kita tuh nggak bisa berpikir. Tuhan pun sadar, ya udahlah, belum bisa mikir itu. Tapi ingat, pada waktu kita sudah mulai kenal dengan Tuhan dan kita tidak pernah memperhitungkan, kita nggak pernah mikirkan Tuhan, sama dengan mencuri. Otak kita nggak pernah mengingat, oh ini karena Tuhan, main keyboard karena Tuhan, main gitar karena Tuhan, bicara karena Tuhan, kita bisa jalan karena Tuhan. Apa saja yang bisa kita buat sebenarnya adalah hanya karena Tuhan. Dan kita tidak sadar dengan hal itu, sama dengan kita sedang mencuri dan merampok dari Tuhan. Tapi kita tidak mencuri, kenapa? Karena Yesus yang seharusnya menjadi kita yang dihukum sebagai orang-orang yang gak tahu berterima kasih, gak tahu bersyukur, gak tahu menyenangkan Tuhan. Tapi Tuhan bilang, ya sudah, aku ampuni dulu semua manusia. Karena Tuhan sayang sama kita. Kalau bukan karena sayangnya Tuhan sama kita, gak mungkin dia mau disalib. Gak enak di sana, disalib itu penyakit kita yang ditanggungnya. Disalib itu kesengsaraan kita yang dipikulnya. Disalib itu dia yang kena tulah, dia yang dipukul, dia ditindas. Sebenarnya harusnya kita lah yang ditindas di situ, karena kita lah yang nggak kenal, kita nggak pernah sadar, kita nggak pernah tahu kenapa kita bisa hidup sampai dengan hari ini. Kita pikir karena kita. Bahkan dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Kita yang memberontak selama ini. Wajar kita memberontak, orang kita nggak kenal. Kita nggak tahu kenapa kita bisa hidup. Kita cuma mau hidup.
Lalu ditanya besok hidup enggak? Sebagian akan bilang bingung. Tapi kalau hari ini kita tahu, sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Bisa katakan amin? Kita mau hidup dan kita besok hidup bukan karena kita, tapi karena Yesuslah yang menghidupkan kita. Kuasa kebangkitannya lah yang menghidupkan kita, yang seharusnya kita mati karena dosa. Upah dosa itu adalah maut. Wajar kalau ditanya besok kamu hidup, nggak tahu. Wajar karena kita pikir kita sedang masih terikat dengan dosa yang seharusnya kita mati. Tapi hari ini satu kali Tuhan Yesus mati buat kita. Tuhan Yesus digantung di kayu salib buat kita supaya kita hidup. Karena 3 hari lamanya dia kemudian mati. Pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Dia mengalahkan kuasa kematian yang sampai dengan hari ini, mau berapa banyak pun dokter, ahli segala macam pun, belum ada yang bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Sampai kalau kita mengakui secara detail, sebenarnya tidak ada penyakit yang bisa disembuhkan oleh medis. Apa yang kita kerjakan di rumah sakit sebenarnya hanyalah membantu supaya nggak menderita kali pasien kita ini. Karena sebenarnya yang menyembuhkan kita adalah darah Yesus. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Bilang kiri kanannya, besok kamu hidup karena Tuhan Yesus. Bilang kiri kanannya, masa depan anakmu dijamin Tuhan Yesus. Bilang kiri kanannya, jodohmu juga disediakan Tuhan Yesus. Amin. Ingat ya, kita nggak perlu buat apapun juga. Saya mau katakan, yang perlu dari awalnya adalah kita ingat dulu, sadar. Lah ini semua karena kebaikan Tuhan, ini semua karena cintanya Tuhan buat kita. Amin. Jadi nggak usah stres banget. Kalau kita stres itu artinya kita sedang lupa. Kalau lupa, ya diingatin. Kalau udah tahu kita lupa, yang bawa belajar lah. Belajar. Tiap hari kita berdoa. Tiap hari kita bisa bawa Alkitab kemana-mana. Baca firman Tuhan. Dengerin khotbah-khotbah. Iya kan? Lihat live Dr. Joseph, ya kan? Kalau aku live yang kulakukan cuma satu, mengingatkan semua orang bahwa kita bisa hidup itu hanya karena Tuhan. Bertahun-tahun lamanya semua dokter belajar, tapi tidak bisa menciptakan kehidupan. Itu yang kami tahu. Maka keterbatasan daripada ilmu kedokteran ini, itu kemudian harus kita akui. Iya juga, tapi hidup kita pada kenyataannya. Berarti kalau kita masih hidup itu hanya karena Tuhan saja. Amin. Bisa hidup? Kenapa? Amin. Masih sedih. Banyak kan TikTok ini sekarang lah. Touchdown. Iya. Dulu gampang untuk membuat ininya. Bola satu lagi. Oke, ya. Next slide. Apakah kamu merayakan apa itu? Kehidupanmu setiap ya. Kemarin kami ada ibadah Paskah juga. Lalu pastor berkata, seharusnya Paskah menjadi perayaan terbesar buat orang Kristen. Tapi ternyata saya pikir-pikir nggak layak juga kalau hanya Paskah dirayakan. Berapa jam lah kita merayakan Paskah? 1 hari, 2 hari, 3 hari?
Lalu bukankah hari-hari yang kita terima itu semua adalah pemberian Tuhan? Dan kita bisa terima hari-hari itu karena Tuhan Yesus. Maka tanggung jawab kita, tapi itu pun bukan tanggung jawab, cuma perlu sadar aja, sadar. Berapa banyak yang sadar setiap detik itu adalah karena dari Tuhan? Angkat tangan. Oh, belum sadar? Ulang pertanyaannya. Tapi sebelum aku minta angkat tangan, kita tarik napas dulu sama-sama. Ya? Berapa banyak yang sadar ada napas tadi? Berapa banyak yang sadar setiap detik adalah pemberian Tuhan untuk kita, karena kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Haleluya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Amin. Pada waktu kita mengingat Tuhan Yesus di kayu salib, maka kita akan menjalani detik-detik kehidupan ini dengan rasa syukur. Berarti kalaupun kita bisa sampai di rumah sakit ini, lalu kita mulai bekerja, kita tahu sebenarnya kita bekerja itu dengan menghargai Tuhan apa enggak. Kalau orangnya itu sudah menyadari bahwa dia bisa bekerja, ternyata itu hanya karena Tuhan, maka apapun akan kita kerjakan yang terbaik seperti untuk Tuhan. Anda nggak akan kecewa lagi. Anda nggak akan marah-marah sama siapapun juga. Anda akan terus dipenuhi dengan rasa syukur di hatimu. Gak usah disuruh senyum sendiri. Siapa yang merasa pantas senyum sendiri? Coba angkat tangan. Kan? Lupa. Kita layak senyum sendiri kan? Kenapa? Karena setiap detik itu juga ada karena Tuhan yang memberikan detik itu dalam hidup kita. Bisa katakan amin. Kalau kita kemudian mengingat bahwa detik-detik itu adalah pemberian Tuhan, ya aku senyumlah. Dikasih Tuhan aku hidup. Berapa banyak kita menyadari ketika hari ini hati kita sedang panas, kita marah sama Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan waktu, kita nggak bisa buat apa-apa waktu dalam hidup kita, tapi kita marah. Nah, yang udah menikah berhenti komplain sama suami, karena hari ini istrinya yang dengar khotbahnya. Ya, nanti di download khotbahnya, kasih dengar sama suami, supaya suami mau dengarinnya sama saya. Buat kopinya, pi, sini dong pi. Tadi waktu saya dengarkan ini pi, sakit kepala aku bisa hilang pi. Kalau papi lihat aku senyum-senyum sekarang pi, karena dengar ini pi, sini pi. Kalau papi dengar ini papi, waduh, rezeki kita itu papi, disediakan Tuhan. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan papi. Sini papi dengar. Aku tanya, kira-kira suamimu dengar gak? Berani gak belum? Ya gak usah marah. Bayangin yang udah menikah,
kamu ajak seperti itu, dia mau dengerin nggak? Tapi pada faktanya tanpa kita sadari sebagai istri, belum duduk suaminya, langsung, tahu nggak kamu? Jadi kalau udah lembut versinya, tahu nggak kamu? Ya kan? Tapi kalau udah nggak dapat duit ini kan, belum benapas belum sempat dari dalam ruangan itu dia. Buka pintu, uangnya udah ada. Amin. Saya bertemu dengan pasangan suami istri yang memang kesulitan begitu. Dia bilang gini, dok, ngeri kali dok, saya nggak pernah bisa dapat jeda kalau pulang ke rumah, katanya. Memang yang sakit istrinya, lalu dia bawa istrinya sama aku berobat. Lalu aku harus tanya kedua belah pihak, iya saya kalau pulang ke rumah nggak bisa dapat jeda. Terus aku bilang, bapak kurang nonton TikTok. Kenapa pulang? Bapak harus pelajari jeda itu bisa bapak dapat kalau bapak bawa uang. Bapak gini kan uangnya pak, dapat jeda bapak. Ya kan nggak tiap hari bisa bawa uang dok. Nah itu persoalannya pak. Kita sebagai laki-laki perlu tahu diri juga pak. Kalau kita udah tahu nggak pegang uang pak, bapak dari luar berdoa dulu pak. Pujian penyembahan, terima kasih Tuhan. Supaya waktu bapak masuk ke rumah, istri belum sempat komplain, bapak langsung, mana mau kerjakan, mana, kusapu sini, kusapu, mana, gitu pak, kau pasti dapat jeda pak, setelah kau sapu. Kalau udah selesai dia sapu, pasti dia dapat jeda, setuju gak? Udah menyala? Belum menikah ya? Gak salah ya? Next slide. Oke. Ini Lukas 21 ayat 26. Lihat. Baca sama-sama, 2 ya. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubungan dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Dan kita melihat hari-hari ini banyak yang mati hanya karena mati ketakutan loh. Ya, mati ketakutan. Kenapa mati ketakutan? Karena lupa bahwa hidup ini sebenarnya adalah pemberian Tuhan. Orang akan cemas. Kenapa? Karena dia lupa yang bisa menjaga dia itu hanya Tuhan. Siapa sini bisa merasa menjaga diri? Angkat tangan. Kalaupun kita bilang kita jaga diri, kita harus ingat lagi kita bisa jaga diri pun karena Tuhan. Amin. Next slide. Ini dia. Ya, jantung, paru-paru. Itu jantung yang kendalikan itu otak kita ya. Kalau otaknya terlalu banyak hormon stresnya, detak jantungnya tadi aku bilang terlalu cepat. Karena detak jantungnya terlalu cepat, aliran darah ke otaknya bisa berhenti. 3 menit jaringan otak kita nggak dapat oksigen, kita mati. Padahal jantungnya normal. Cuma terlalu cepat kerjanya karena hormon stres. 2 hari lalu masih sama kami, ketawa lagi kami, ketawa gitu. Kok mati dia? Itu bukan serangan jantung. Kenapa? Dia nggak kesakitan. Rata-rata mati kayak gitu di kamar, nggak ada siapa-siapa. Pagi-pagi ditemukan udah tergeletak. Ya aku nggak ada dengannya, hanya karena kecemasan yang berlebih. Dan itu udah level kecemasan yang luar biasa, itu hormon stresnya. Amin. Kadang-kadang kita berpikir kita bisa punya teman ya, teman kita bisa menghibur kita. Kadang-kala, tapi nggak bisa kita jamin kalau semua teman kita itu bisa jadi tempat kita berharap. Enggak. Tapi kalau kita ingat Tuhan, akan ada jaminan. Amin. Next slide. Slide terakhir. Ini penyakit juga, banyak penyakit yang mematikan. Kalau udah lama kali sedih, sakit kanker, kenapa daya tahan tubuh kita itu akan tertekan. Bertahun-tahun kecewa sama mertua. Matematika. Ya lebih bagus kalau takut menikah daripada kalau udah menikah dan stres. Ya kalau Tuhan kasih jodoh kau tolak. Kuncinya adalah ingat Tuhan. Aku mau bilang, kalaupun ada di antara kita sudah berumah tangga
dan kamu merasa rumah tanggamu itu berat karena kamu lupa sama Tuhan. Kan sederhana kuncinya loh. Amin. Ada yang bilang gak menikah? Menikah. Tapi pelajari dulu Tuhannya. Kenal dulu kita sama Tuhan, supaya kita bisa kuat menjalani hari-hari ini. Dan kita bisa kuat bukan karena kekuatan kita, tapi karena Tuhan yang ngasih kekuatan sama kita. Dari mana kekuatan? Lihat ini otak manusia ini. Perasaannya warna merah. Di sini perasaan kita, takut, sedih, marah, kecewa, yang warna merah ya. Lalu yang mengendalikan perasaan kita itu adalah bagian otak yang abu-abu yang sebelah luar itu. Di situ ada apa? Memori, ingatan. Apa yang kita simpan memorinya akan muncul di perasaan. Kalau kita ingat masa lalu kita begitu banyak berat, masalah, persoalan, pasti perasaan kita tertekan, pasti itu. Lalu ketika dia menjalani hari ini, dia akan membawa memori masa lalu kepada hari ini. Pasti hidupku hari ini berat juga lah. Lalu disuruh lagi dia mikir masa depan, makin kacau dia. Ada 3 masa yang bisa tersimpan di dalam memori otak manusia. Masa lalumu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Dan 3 ini kalau yang kita ingat adalah persoalannya, kenyataannya, penyakitnya yang kita ingat, kegagalan kita, maka stres kita nggak akan bisa kita sembunyikan. Dia akan tetap di situ. Lalu bagaimana kalau mungkin saya sudah terlalu banyak mengalami tekanan di masa lalu? Saya mau katakan, faktanya hari ini kita masih hidup atau enggak? Coba angkat tangannya masih hidup. Amin. Semua kita punya banyak persoalan. Sekarang saya mau tanya, siapa yang membuat kita bisa selamat sampai dengan hari ini? Berarti kalau otak kita mengingat banyak pun persoalan kita di masa lalu, hanya karena Tuhanlah saya selamat, kuasa Tuhanlah yang menyelamatkan saya. Otak kita akan mulai fungsi kognitifnya. Kalau masalah di masa lampau aja berat kali, besar-besar masalah kita, apalah persoalan hari ini. Kalau begitu banyak persoalan yang sudah kita lewati di masa lampau yang membuat kita bisa melewatinya bukan karena kekuatan kita, tapi hanya karena kita. Kalau kita ingat itu, yang kita ingat adalah Tuhan. Otak manusia kalau ingat Tuhan, ini pasti senang ini. Siapapun kita sekarang kalau ingat Tuhan sekarang, kalau ingat Tuhan, kau pasti senang sekarang. Tapi kalau kau menolak Tuhan, kau akan berkata, gak mungkin, kenapa kayak gini aku jalani? Itu berarti kau tidak mau mengingat Tuhan. Kalau kau sudah bisa berpikir banyak persoalanku di masa lampau, tapi buktinya sampai hari ini kita bisa hidup, itu hanya karena Tuhan. Gak ada yang bisa kita lakukan apapun dalam hidup ini kalau bukan karena Tuhan. Amin. Maka kita akan merasa kelegaan. Aduh, ya Tuhan, berarti terlalu lama saya gak bersyukur dalam hidup ini. Terlalu lama saya menjalani hidup ini seolah-olah saya sendiri, gak ada yang peduli. Terus kita berpikir siapa bisa tolong saya, siapa bisa peduli sama saya, siapa sayang sama aku. Kita berpikir, kita berharap dari orang-orang peduli sama kita. Kita lupa bahwa hanya karena Tuhanlah, cintanya lah yang menghidupkan setiap kita. Amin. Itu dari E. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Mari kita katakan Engkau yang menopang
dengan segenap hati kami. Saat ini kami merasakan kelegaan, sebab kami sedang mengingat Tuhan. Segala-galanya yang ada dalam hidup kami itu bisa ada hanya karena Tuhan. Bahkan Tuhan mengampuni segala dosa kami ketika kami bahkan tidak pernah mengingat. Kami gak pernah mau tahu akan apa yang Tuhan telah berikan dalam hidup kami. Tapi oleh karena salib-Mu, oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, oleh karena Tuhan Yesus yang terhukum, yang seharusnya kami lah yang dihukum, yang seharusnya kami lah yang mengalami penderitaan, yang seharusnya kami lah yang mati, tetapi oleh karena cinta-Mu Tuhan, Kau yang mengasihi setiap manusia, maka kami bisa hidup sampai dengan hari ini. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus saat ini juga, Roh Kudus menjamah setiap pikiran yang ada di ruangan ini. Apapun yang kau ingat selama ini, apapun yang kau simpan di dalam pikiranmu selama ini, aku berkata di dalam nama Tuhan Yesus, kalau engkau sudah ditolong Tuhan berulang kali, kalau engkau sudah dibela Tuhan berulang kali, kalau engkau sudah diampuni segala dosa dan pelanggaranmu di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini lepaskan pengampunan. Siapapun yang mungkin selama ini kau pikir kau sakit hati karena perbuatannya, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kau ingat pengorbanan Tuhan Yesus, maka kau akan merasakan damai sejahtera di dalam pikiranmu lagi. Hidupmu akan dipulihkan Tuhan. Besok kau akan hidup. Hari ini kau hidup karena Tuhan. Besok kau hidup karena Tuhan. Engkau sungguh-sungguh punya masa depan di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang bisa menggoncangkan itu dari hidupmu, karena kalau Tuhan yang memberikan, tidak seorang yang bisa mengambil hidup itu daripadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa engkau diberkati oleh Tuhan, rumah tanggamu, anak-anakmu, semuanya diberkati oleh Tuhan. Buat yang belum punya jodoh, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, mulai hari kau pandang Yesus, mulai hari kau andalkan Tuhan Yesus, mulai hari ini kau ingat Tuhan Yesus, dia adalah satu-satunya sumber kehidupanmu, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Aku berdoa untuk rumah sakit ini Tuhan, pakai rumah sakit ini untuk membuat banyak jiwa-jiwa disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati pengurus ibadah ini Tuhan, tambahkan hikmat bijaksana, tambahkan kesabaran, tambahkan semangat, sebelum mereka boleh semakin semangat lagi untuk tetap membawa umat-Mu ini Tuhan, senantiasa mengingat hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi Roh Kudus Kau tidak akan pernah selesai dalam hidup kami. Di sepanjang jalan kehidupan kami, Roh Kudus lah yang akan menjadi kekuatan, berkat, sukacita, damai sejahtera, penghiburan bagi setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin.